Izin Ibu, perkenalkan nama saya ini Marcella Sinaga dari kelas SIBD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak pada aplikasi Jalin, yaitu sistem informasi pemesanan tiket dan bus. Nah, pada proses pengujian ini, saya itu bertanggung jawab untuk menguji dua unit, yaitu pada operator controller, yaitu verifikasi pembayaran dan kirim tanggapan. Nah, untuk pengujiannya itu dilakukan menggunakan beberapa teknik yaitu static unit testing, dynamic unit testing, functional testing, dan mutation testing. Nah, itu bertujuan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan itu berguna dengan baik dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini eh, harus login menggunakan akun user dan nanti juga akan login sebagai admin. Nah, di sini yang akan saya uji adalah fitur pemesanan saya dan unit yang akan diuji tadi adalah verifikasi pembayaran dan pada admin kita harus keluar dulu nih. Kita harus keluar dulu, login sebagai admin untuk melihat laporan. Kita masuk yang ini pakai emailnya admin Jalin ID. Oke, passwordnya sudah menyesuaikan. Nah, di sini ada moderasi laporan. Nah, ini adalah fitur yang akan diuji dengan unit kirim tanggapan. Untuk itu kita masuk ke codingannya, yaitu operator controller 307. Nah, ini adalah unit yang saya uji. Unit pertama yaitu verifikasi pembayaran. Nah, fungsi ini digunakan oleh operator untuk melakukan verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh penumpang. Setelah proses verifikasi berhasil, sistem akan memperbarui status pembayaran sesuai keputusan operator. Nah, yang kedua adalah kirim tanggapan. Kirim tanggapan kita yang di line 341. Nah, ini unit kedua yang dipilih untuk diujikan karena merupakan proses utama juga yang melibatkan validasi data, perubahan status, serta penyimpanan data ke database, sehingga memiliki beberapa percabangan logika yang perlu diuji. Itu adalah unit-unit yang saya uji seperti itu. Selanjutnya, kita ke laporan unit testing. Di sini saya akan menampilkan checklist dan temuannya. Nah, pada tahapan ini saya melakukan peninjauan kode tanpa menjalankan program. Yang saya evaluasi di sini adalah kualitas penulisan kode, struktur program, validasi data, penanganan kesalahan atau error handling, serta dokumentasi kode. Nah, berdasarkan checklist yang sudah dibuat di laporan ini, ditemukan beberapa potensi perbaikan seperti peningkatan validasi, sini dia, input dan penyederhanaan beberapa bagian kode agar lebih mudah dipelihara. Nah, hasil review ini bisa digunakan sebagai dasar sebelum melakukan pengujian dynamic testing, yaitu tahap selanjutnya. Nah, kita masuk ke dynamic testing eh, pada laporan yang berikutnya di sini. Nah, selanjutnya di dynamic testing ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar cyclomatic complexity. Saya akan menuju ke situ, sini. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kompleksitas logika program aplikasi Jalin tadi berdasarkan jumlah percabangan yang terdapat pada metode yang diuji. Nah, di sini seperti yang sudah dicantumkan, ada dua yang sudah diuji, dan dari hasil analisis yang sudah dibuat ini, eh, diperoleh sejumlah jalur independen yang kemudian ini nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan skenario pengujian. Seperti itu. Selanjutnya adalah control flow graph. Nah, diagram ini menunjukkan alur eksekusi program mulai dari proses awal hingga akhir. Seperti use case skenario.
Nah, setiap node-node yang ada pada diagram ini menunjukkan proses yang dijalankan program dan yang garis-garis ini menunjukkan perpindahan alur eksekusinya. Nah, berdasarkan diagram ini juga didapat ditentukan jalur-jalur pengujian yang harus dilalui agar seluruh logika program itu dapat diuji seperti itu. Selanjutnya adalah implementasi unit test. Kita masuk ke codingannya, kita buka uh, kelas tes yang udah dibuat, yaitu ini dia, di dalam jalin tes, operator, controller, test. Ini adalah codingan yang sudah dibuat untuk melakukan tes pada kedua unit yang sudah dipilih tadi. Nah, setelah seluruh analisisnya selesai, saya mengimplementasikan unit test menggunakan framework XUnit yang ada pada line satu ini. Nah, unit test ini dibuat untuk apa? Untuk menguji dua metode, yaitu verifikasi pembayaran dan kirim tanggapan tadi itu valid dan tidak valid seperti itu. Nah, di sini kita akan menjalankan si operator controller testnya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah berhasil dijalankan, di sini muncul 4 test. Nah, ini adalah hasil ketika eksekusi unit testingnya itu sudah dijalankan di Task Explorer tadi. Seluruh skenario-nya itu udah nunjukin dan berhasil dijalankan dengan status pass. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi yang diuji itu telah memberikan keluaran sesuai dengan hasil yang diharapkan pada skenario yang sudah dibuat. Nah, yang 4 pass ini tadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah mutation testing. Untuk mengukur efektivitas unit test, saya melakukan mutation testing menggunakan striker.net. Nah, mutation testing ini dilakukan dengan membuat perubahan kecil secara otomatis pada kode program, kemudian menjalankan kembali seluruh unit test. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah unit test mampu mendeteksi perubahan logika tersebut. Nah, ini adalah hasil yang sudah dijalankan pada terminal Visual Studio saya pada aplikasi Jalin tadi itu. Dan sini menunjukkan hasil seperti killed-nya 0, survive-nya 1286 atau 1286, time out-nya 0, errors-nya ada 0 juga. Dan di sini juga menunjukkan the final mutation score is 0,00% pada jalin tersebut seperti itu. Di sini juga ada mutant status compile errornya disebutkan ada berapa? Ada 2, ada 17, 131, 150 dan 100, 1286. Nah, untuk hasil mutation testingnya, sini yang menggunakan striker.net tadi itu hasilnya adalah seperti ini. Mengeluarkan report-report yang menunjukkan hasil dari mutation testing. Berdasarkan hasil mutation testing ini diperoleh mutation score sebesar 0,00% dan seluruh mutan itu berada pada status survive sehingga menunjukkan bahwa unit test ini belum mampu mendeteksi perubahan logika pada kode program aplikasi jalin. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan variasi unit test dan perluasan cakupan pengujian agar kualitas pengujiannya ini menjadi lebih baik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah temuan penting dan refleksi dari aplikasi jalin ini. Uh, Berdasarkan seluruh proses pengujian dapat disimpulkan bahwa kedua fungsi yang diuji yaitu verifikasi pembayaran dan kirim tanggapan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Seluruh unit tes berhasil dijalankan dengan status pass, sehingga secara fungsional kedua metode telah bekerja dengan baik. Namun, berdasarkan hasil mutation testing, diperoleh mutation score sebesar 0,00% yang menunjukkan bahwa efektivitas unit tes masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada pengembang untuk menambahkan variasi unit test
memperluas cakupan pengujian, serta memperkuat assertion agar perubahan logika pada kode dapat terdeteksi dengan baik. Nah, melalui proses pengujian ini, saya memahami bahwa pengujian perangkat lunak itu tidak hanya bertujuan untuk memastikan apakah aplikasinya berjalan, tetapi juga mengukur kualitas kode serta efektivitas pengujian yang dilakukan. Saya juga memperoleh pengalaman dalam menggunakan XUnit dan StrikerNet sebagai tools um, untuk melakukan unit testing dan mutation testing. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ini Marcella Sinaga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan akan saya perbaiki. Terima kasih, Ibu.